Sejumlah kejanggalan diungkap keluarga terkait meninggalnya DLL, dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang ditemukan tewas di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025. Meski polisi menyatakan korban diduga meninggal akibat sakit, namun keluarga meragukan penjelasan tersebut. Keanehan pertama, korban ditemukan meninggal pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi keluarga baru mendapat kabar pada Senin petang. Mereka menerima foto korban dalam keadaan tanpa busana dan tergeletak di lantai keramik tanpa alas. Keluarga menilai kondisi wajah korban dalam foto terlihat berbeda dengan saat masih hidup. Tiwi, kerabat korban, menyebut adanya informasi darah keluar dari hidung, mulut, serta dugaan bercak darah dari area intim. Lalu hubungan korban dengan perwira menengah Polri AKBP B, keluarga mempertanyakan arti dari fakta bahwa DLL terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan AKBP B. Apalagi hal ini baru diketahui setelah korban meninggal dunia. AKBP B adalah saksi pertama yang menemukan korban, dia juga yang membawanya ke rumah sakit. Sementara korban merupakan perempuan lajang, Kapolsek Gajah Mungkur AKP Nasyoir menyampaikan bahwa kematian DLL diduga kuat disebabkan penyakit yang sebelumnya diderita. Korban diketahui 2 kali berobat ke RS Tlogorejo, Semarang pada 15 November 2025. DLL ditemukan di kamar nomor 210 dalam kondisi tanpa busana dan tergeletak di lantai samping tempat tidur. Ia telah tinggal di hostel tersebut selama 2 tahun terakhir. Tribuners, bisa kami jelaskan ya untuk kasus penemuan mayat seorang dosen muda di Untak Semarang berinisial DLL usia 35 tahun. Ya betul ya, jenazah korban ditemukan pada kemarin Senin 17 November 2025. Korban ditemukan dengan kondisi telanjang tanpa selai kain pun dan posisi telentang di lantai sebuah hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang pada pukul 5.30 Senin kemarin. Nah, korban ini ditemukan pertama kali seorang polisi ya, perwira menengah polisi berinisial B, dia berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Dia bertugas di bagian Dalmas seperti itu di Polda Jawa Tengah. Nah, korban maaf saya revisi, saksi utama ini menemukan korban, informasinya seperti itu, menemukan korban kemudian menghubungi pihak hotel seperti itu, dan kemudian setelah penemuan itu juga dilaporkan kepada Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang. Nah, kejadian ini pagi hari, tetapi polisi melakukan olah TKP sampai pukul siang hari seperti itu. Nah, setelah melakukan olah TKP, kemudian pihak kampus diberitahu pada siang hari. Nah, setelah Untak Semarang diberitahu pada siang hari, keluarga korban baru mengetahui kasus kematian korban pada pada Senin 17 November 2025 pukul sekitar 18.00 atau Senin petang. Nah, ada jarak span waktu ini kemudian menjadi semacam ini ya, dikeluhkan keluarga kenapa jarak kematian korban cukup jauh seperti itu, informasi yang diterima keluarga. Nah, setelah korban ditemukan tergeletak di kamarnya dalam posisi telanjang itu, kemudian polisi melakukan olah TKP di sekitar kamar korban. Polisi juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi seperti itu, kemudian meminta keterangan dari AKBP berinisial B ini kenapa bisa sampai di lokasi kejadian dan pertama kali menemukan korban dengan kondisi seperti itu. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari saksi hotel, saksi lainnya, dan rekaman CCTV yang ada di kos hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang itu. Begitu rekan Arin. Oke, baik rekan, untuk kesaksian polisi berpangkat AKBP tersebut setelah melaporkan soal penemuan ini bagaimana rekan? Ya, keterangan dari polisi AKBP B ini masih cukup normatif, Arin. Dia menerangkan bahwa dia ini ya hanya datang ke sebuah kamar hotel nomor 210 di kos dan kamar hotel itu. Dia mengaku hanya datang, kemudian tiba di hotel itu dia menemukan korban sudah seperti itu. Namun ini juga menjadi pertanyaan bagi publik seperti itu, kenapa polisi itu bisa datang ke
lokasi kejadian. Ini juga yang dipertanyakan oleh beberapa pihak, termasuk alumni Untak, mempertanyakan polisi ini kan pangkatnya AKBP dan posisi di bagian Dalmas ya, pengendalian massa, yang notabene dia itu sebenarnya atau seharusnya bertugas ketika kasus-kasus seperti aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Tidak ada sangkut pautnya dengan proses pidana seperti misal penemuan mayat di sebuah kamar hotel. Itu sangat jauh dengan tugas dari AKBP B ini. Nah, kami juga mendapatkan informasi kepolisian dalam hal ini Propam seperti itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ini dan beberapa saksi-saksi mata di lokasi kejadian, diantaranya Kapolsek Gajah Mungkur juga diperiksa Propam seperti itu untuk mengetahui atau mengungkap tabir kenapa ada polisi berpangkat AKBP di kamar hotel tersebut. Begitu rekan Arin. Oke, baik rekan. Selanjutnya bagaimana respons dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini rekan? Apa kira-kira dugaan penyebab kematian dari korban ini? Ya, kami sudah menghubungi kepada tiga pihak untuk sebenarnya menguak ya rekan Arin dan pemirsa Tribuners, sebenarnya kematian korban ini disebabkan oleh apa sih si korban DLL ini, seorang dosen muda ini, kenapa dia meninggal begitu mendadak. Kami telah mengonfirmasi kepada tiga pihak, Polda, Polrestabes, dan Polsek. Nah, dari Polda normatif mereka tidak mengetahui kejadian ini, masih penyelidikan seperti itu. Begitupun dari Polrestabes Semarang, dalam hal ini Kasatreskrim Polrestabes Semarang, Andika Dharmasena, dia mengatakan masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena mereka masih melakukan otopsi. Nah, keterangan lebih runcing diberikan kepada AKP ini ya, AKP Kapolsek Gajah Mungkur, AKP Nasroi, dia mengatakan bahwa penyebab kematian korban diduga kuat karena sakit. Dia menjelaskan itu berdasarkan keterangan sepihak ya dari beberapa saksi seperti itu. Di antaranya adalah korban ternyata dalam 2 hari terakhir pada tanggal 15-16 November 2025 telah melakukan pemeriksaan medis di RS Telogorejo Semarang. Nah, dari rekam medis di RS Telogorejo Semarang yang diakses polisi, ternyata korban terakhir diperiksa memiliki tensi 190 dan ini ya tekanan darah sampai 600 ya. Nah, ini merupakan keadaan di mana kondisi hipertensi korban begitu berat seperti itu dan tekanan darah juga begitu ini ya tidak sehat. Artinya korban memiliki kondisi tidak sehat ketika kejadian, sebelum kejadian maksudnya, sehingga dugaan kuat dari polisi mengarah ke situ. Namun kepolisian saat ini masih melakukan proses otopsi terhadap tubuh korban untuk mengetahui sebenarnya penyebab kematian korban ini apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penyebab lainnya. Begitu rekan Arin. Apakah ada tanggapan dari pihak Untak Semarang sendiri atas penemuan ini rekan? Ya, dari pihak Untak resmi, kami belum bisa mengaksesnya, tapi kami sudah mengaksesnya kepada Ikatan Alumni Muda-Mudi Untak Semarang yang menerangkan kepada kami bahwa mereka sebagai Ikatan Alumni, sebagai mantan mahasiswa dari korban, kemudian juga sebagai sesama sivitas akademika, mereka tentu ya memprotes atau sebenarnya tidak terima dengan kematian korban dengan kondisi seperti itu. Mereka mendesak kepada pihak kepolisian, baik Polda Jateng dan Polrestabes Semarang, untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Mereka, para alumni Untak ini juga menekankan kepada kepolisian agar tidak melindungi oknum tertentu atau institusi tertentu terhadap proses hukum yang ini ya, yang sedang ditangani polisi ini, terutama dalam kasus ini. Hal ini bertujuan agar keluarga korban mendapatkan semacam penjelasan yang cukup terang benderang terhadap penyebab kematian korban. Begitu Arin. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tanggapan dari pihak keluarga korban atas kasus penemuan ini? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribuners, baru saja kita juga sudah berbincang kepada ini ya, salah satu perwakilan keluarga korban. Ternyata keluarga korban ini merupakan warga Purwokerto. Nah, korban ini sudah merantau ini ya di Semarang sekitar 3 sampai 4 tahun terakhir. Nah, dari keluarga korban kami mendapatkan fakta yang cukup terbaru seperti itu, bahwa ternyata
antara korban DLL ini, seorang perempuan berinisial DLL ini, dan polisi AKBP B ini ternyata satu kakak. Nah, fakta ini juga baru diketahui korban ketika keluarga korban, perwakilan keluarga korban mendatangi rumah sakit untuk proses otopsi. Nah, ketika mereka menanyakan kenapa alamat korban bisa sama dengan alamat saksi utama, yakni polisi berinisial AKBP PB ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri oleh keluarga, ternyata mereka satu kakak. Nah, keluarga juga masih jadi tanda tanya ya, kenapa antara korban dan saksi utama ini, seorang polisi berpangkat AKBP ini, bisa satu kakak. Ini juga masih menjadi tanda tanya para keluarga dari korban. Nah, kemudian kami juga mengonfirmasi kepada alumni. Sebenarnya apakah ada semacam hubungan ini, hubungan tertentu antara korban dengan polisi berpangkat AKBP ini. Nah, seorang alumni mengatakan bahwa dugaan kuat memang ada hubungan tertentu seperti itu antara polisi AKBP B ini dengan korban. Karena sebelum kematian beberapa waktu yang lalu, salah satu mahasiswa, mantan mahasiswa yang dibimbing skripsinya oleh korban pernah bercerita, jadi mendengarkan keterangan dari korban bahwa korban ini pernah menceritakan sosok polisi berpangkat AKBP berinisial B ini. Begitu rekan Arif. Di hari Senin sekitar jam 5:30 pagi, Pak, ada penemuan mayat di hotel itu ditemukan oleh seorang oknum polisi, Pak. Lalu seorang oknum polisi ini melapor ke ke Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang, Pak. Dan lalu mengabari saksi kedua yaitu resepsionis, Pak. Ya, terus ini, Pak, adapun dari kami, Pak, komunitas muda-mudi alumni Untak Semarang ini menganggap ini ada sesuatu yang janggal, Pak. Kenapa janggal, Pak? Yang pertama itu kenapa kok polisi yang menemukan ini, Pak? Padahal tidak ada ininya, Pak. Tidak ada hubungannya, Pak. Apalagi kan ini kan Kasubdit Pak? Kasubdit Pengendalian Massa kan, Pak, yang tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana, apalagi pembunuhan, Pak. Kalau kejanggalan dari kita, Pak, yang pertama, kenapa ada si saksi pertama itu di TKP, Pak? Yang pasti, Pak, mereka tidak memiliki hubungan saudara, Pak. Terus? Itu, Pak. Kalau kejanggalan ini, Pak, luka fisik atau apa, Pak? Kalau kejanggalan yang kami temukan yang pertama satu, Pak. Kenapa ada saksi pertama di TKP? Oke. Kalau bicara kewenangan kan kewenangannya dia kan di pengendalian massa, Pak, bukan di penanganan tindak pidana. Dan sebelumnya diduga, Pak, si saksi satu ini sama korban itu memiliki kedekatan, Pak. Diduga ya, Pak. Oke, siap. Nah, kalau dari alumni mendapatkan informasi kematian korban itu penyebabnya apa, Pak? Informasi awalnya, Pak. Apakah, ya mohon maaf ya, apakah ada penganiayaan atau apa kok sampai korban itu ditemukan meninggal gitu loh, Pak? Kalau untuk ke situ, Pak, belum ada, Pak. Mungkin menunggu hasil rilis dari pihak kepolisian, Pak. Dan hari ini rencana diadakan otopsi, Pak. Terakhir saya dapat info begitu, Pak. Oh, dari pihak keluarga juga mengizinkan adanya otopsi berarti, Pak, ya? Dan pembahasan, Pak. Soalnya dari pihak keluarga sendiri, setahu saya ya, Pak, tidak menginginkan otopsi, setahu saya, Pak. Oke. Berarti masih belum ada informasi jelas dari polisi ya. Ini apa? Apakah nanti ada diotopsi atau apa ya, Pak? Atau penyebab pasti kematian korban belum diketahui gitu ya? Belum diketahui, Pak. Cuman kita kan melihat dari kronologi kejadian, Pak. Artinya kan kami dari komunitas muda-mudi alumni Untak sekarang ini, Pak, meminta kepada pihak kepolisian lah untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Satu, Pak, untuk menjawab ini, Pak, dugaan kronologi ini, Pak. Karena kan jangan sampai, Pak, ada indikasi dugaan, Pak, ini akan melindungi oknum tertentu atau institusi tertentu.
Yang sana. Iya. Oke, siap-siap. Oke, Pak. Sama ini Pak, mungkin desakannya Pak kepada pihak kepolisian seperti apa Pak? Desakannya. Desakan itu jelas. Yang pertama Pak, kasus ini diusut secara terang benderang itu satu Pak. Yang kedua supaya tercapai secara transparan Pak. Sama yang ketiga, jangan ada kesan untuk melindungi oknum tertentu atau melindungi institusi tertentu.